Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kalau kita perhatikan sekarang ini, kenaikan PPN menjadi 12% yang akan membebani rakyat mulai 1 Januari 2025 ini. Benar-benar ini suatu kebijakan yang tampaknya harus diambil oleh Prabowo. Gunanya untuk apa? Gunanya tak lain adalah untuk membiayai kabinetnya ini. Di samping untuk mencicil utang yang telah dibuat oleh Jokowi ketika dia memimpin. Sahabat BN, dulunya rakyat sangat gembira ketika Prabowo mengatakan dia akan menerapkan zakon kabinet pada kabinetnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengusung konsep zakon kabinet atau kabinet tanpa politikus di era kepemimpinannya. Wacana tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Zakon kabinet sendiri adalah konsep kabinet pemerintahan yang tak diisi oleh politisi, melainkan pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi kementerian yang dipimpinnya. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zakon kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Wacana tersebut di satu sisi menjadi klaim bahwa menteri di kabinet Prabowo akan diisi oleh para ahli di bidangnya, bukan menggunakan sistem bagi-bagi jabatan ke partai politik. Namun apa yang terjadi, sahabat BN? Jangankan zakon kabinet yang akan dilakukan, kabinetnya terkesan sebagai kabinet second, atau dengan kata lain, orang-orang di dalam kabinetnya ini adalah orang-orang bekas dari orang yang ada pada kabinet Jokowi baru lalu. Banyak sekali. Ada yang mengatakan malah 60% dari anggota kabinet Prabowo ini orang-orangnya Jokowi. Dan orang-orang yang dulunya telah bertugas di kabinetnya pun sangat banyak. Di samping itu, melihat kepada orang-orang yang duduk jauh dari apa yang disebut oleh Prabowo dulu zakon kabinet. Rakyat melihat banyak di antara anggota kabinet Prabowo sekarang ini yang orangnya tidak tepat untuk menjadi anggota kabinet, terutama dilihat dari sisi kualitasnya. Setelah dilihat dari rekam jejaknya sebelum ini, yang sangat memberatkan sekali kepada rakyat adalah jumlah kabinet Prabowo yang sangat banyak ini. 100 lebih anggota kabinet Prabowo ini. Bayangkan, 100 lebih. Semua itu tentu saja memerlukan biaya. Contoh, kalau di era lalu Kementerian Hukum bergabung dengan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, sekarang Kementerian Hukum satu, Kementerian HAM satu. Sudah jelas dengan terjadinya pemisahan antara hukum dengan HAM ini, biayanya sudah 2 kali lipat. Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM ada pada satu kementerian, ada pada satu anggaran, sekarang Kementerian Hukum satu anggaran, Kementerian HAM satu anggaran. Apalagi kalau kita melihat kepada Menteri HAM sekarang ini, belum apa-apa menterinya telah minta uang 20 triliun. 20 triliun. Dulu saja Kementerian Hukum dan HAM
Mungkin tidak sampai dananya 20 triliun. Sekarang ketika dia menjadi satu HAM ini kementerian, dia minta uang 20 triliun. Itu baru satu fenomena. Ketika dipisah antara hukum dan HAM, banyak lagi yang lain. Sehingga kementerian sekarang ini jumlahnya sangat banyak. Dan menterinya atau pejabatnya, anggota kabinetnya, jumlahnya sangat banyak. Semua itu membutuhkan uang negara. Semua itu membutuhkan anggaran APBN, sahabat BN. Sedangkan perekonomian kita begini. Tampaknya langkah untuk menaikkan PPN 12% ini di tengah-tengah ekonomi susah sekarang ini, di tengah-tengah keadaan kehidupan rakyat susah sekarang ini, tak lain karena didesak oleh kebutuhan pembiayaan kabinet ini. Dulu menterinya satu yang digaji, sekarang menterinya dua. Dulu dirjennya satu yang digaji, sekarang dirjennya dua. Sekjennya satu dulu, sekarang dua. Sampai ke direktur, sampai ke bawahnya. Bayangkan biaya yang harus dikeluarkan sampai BN. Kita sepertinya tidak ingin mencontoh kepada negara-negara yang berhasil, kepada negara-negara maju. Di negara maju, sebut saja di Amerika, berapa jumlah menterinya? Tidak sampai 30 orang menteri. Cina juga demikian. Thailand, Vietnam, Filipina. Kita memang sangat besar sekali jumlah kementerian kita. Sangat besar sekali. Ditambah lagi wakilnya yang demikian banyak. Ada yang satu menteri, dua wakilnya. Bayangkan, dua wakilnya satu menteri. Utusan presidennya demikian banyak. Ini tak lain kelihatan oleh rakyat adalah untuk membalas budi kepada orang-orang yang berjasa dulunya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kalau untuk membalas jasa orang-orang yang berjasa memenangkan Prabowo Gibran dengan cara memperbanyak kementerian, dengan cara memperbanyak wamen, dengan cara memperbanyak utusan menteri, kepala badan, dan berbagai bentuk pejabat lainnya. Tentu saja ini namanya membebani rakyat untuk presiden dan wakil presiden membalas budi kepada orang-orang yang memenangkannya. Harusnya kalau ingin dia membalas budi kepada orang yang memenangkannya, dia yang ngasih dengan pribadinya, bukan dengan cara dia menempatkannya pada posisi-posisi yang ada di pemerintahan. Sebab kalau dia menempatkan pada posisi-posisi yang ada di pemerintahan, itu namanya dia membebani rakyat untuk orang-orang yang berjasa kepadanya. Bukan kepada negara dia berjasa, tapi kepadanya. Sahabat BN, sekarang ketika rakyat meminta, memohon, menangis kepada Presiden Prabowo agar jangan naikkan PPN ini menjadi 12%. Karena kondisi ekonomi rakyat sangat susah. Presiden Prabowo terkesan tidak mempedulikan itu. Mana lagi uang yang akan diberikan kepada rakyat kalau sudah habis untuk membiayai kabinet ini. Kalau sudah habis untuk menggaji orang-orang
pejabat-pejabat yang menduduki jabatannya yang seharusnya bisa satu jabatan itu sekarang dipecah menjadi dua. Yang seharusnya wakil bisa satu atau mungkin bisa tidak ada wakil. Sekarang wakilnya dua dan harus pakai wakil sampai wakilnya tiga. Sahabat BN, kalau begini cara pemimpin kita memimpin negeri ini, kapan rakyat akan bisa sejahtera? Kapan? Sahabat BN, menghadapi tahun 2025 ini, rakyat bagaikan memasuki terowongan gelap gulita yang penuh dengan onak dan duri, yang penuh dengan ranjau-ranjau yang siap menusuk mereka. Gelap rasanya sahabat BN bagi rakyat tahun 2025 ini. Gelap. Dan sementara pemimpinnya berupaya untuk menyenangkan hati orang-orang yang telah memenangkannya dulu saja. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.